Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam. Kita webinar bersama Yota. Pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan webinar kita yang telah kami rancang. Eh, Pertama-tama, saya menghimbau kepada semua teman-teman untuk yang tidak berhalangan untuk on cam kamera dan mengganti virtual background-nya yang belum mengganti virtual background-nya. Kemudian juga saya menghimbau kepada semua teman-teman untuk tidak menyalakan mic hingga moderator nanti mengizinkan. Di pagi hari ini, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang memberikan kita kehidupan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yang telah kita rancang di malam harinya. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, biasa disebut dalam bahasa Arab minazulumati lan nur. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Dr. Nur Hikmah. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, uh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung buka acaranya. Di acara pertama itu ada sambutan dari Ibu Dr. Nur Hikmah HSPD MSI, yang di mana Ibu Dr. Nur Hikmah juga akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala berkat rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara sinkron di dunia maya. Tidak lupa kita senantiasa mengirimkan salam salawat kepada Nabi besar tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bagi yang beragama Islam. Puji syukur kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, eh, apa yang panitia sudah bekerja keras ya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Oke, yang terhormat narasumber apa sudah bergabung ya? Bapak Adrian Yudhistira Purwanto, SPSI, kemudian oh ya, yang terhormat Ibu Dr. Farida Febriati, pengampu dosen pengampu mata kuliah. Semoga sudah bergabung karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan. Kemudian juga semua peserta seminar yang sudah bergabung saat ini. Sekarang, walaupun sekarang masih belum maksimal ya, tetapi seiring berjalannya mungkin akan bertambah, biasanya akan selalu bertambah untuk kegiatan ini karena memang ada anggapan, sering ada anggapan bahwa ini tidak dimulai tepat waktu, masih menunggu atau apa. Nah, itu budaya itu mulai dari sekarang dihilangkan. Jadi kalau kami berapapun yang hadir, kalau sudah waktunya kita akan memulai. Itu ya konsepnya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian hari ini tentu saja kita membahas topik yang sangat penting, yakni kita membangun identitas brand yang kuat, yang merupakan fondasi kesuksesan bisnis di era digital. Nah,
di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, memiliki brand yang kuat menjadi keunggulan tersendiri, terutama di era digital ini. Melalui webinar ini, mari kita eksplorasi bagaimana cara mencapainya dengan tentu saja narasumber kita yang sudah ahli di bidangnya, yang memulai aktivitasnya sejak 2015 kalau tidak salah ya, memiliki brand Yokta yang informasinya sudah memiliki 50 outlet di seluruh Sulawesi termasuk Makassar, Manado, Kendari, Palu, Polewali, Mandar, dan Majene. Dan informasinya juga baru saja katanya membuka outlet di Surabaya dan Jawa Timur. Wah, sudah menjaring rupanya. Ini usaha dari Adinda Adrian Yudhistira Purwanto yang merupakan alumni psikologi ya, psikologi eh, Universitas Negeri Makassar. Ya, kalau tidak salah dengar-dengar informasinya katanya dari kegiatan mahasiswa ya, dari PKM kewirausahaan memang ya. Apa eh, Pak Andrian, Dinda Andrian sudah bergabung ya, Pak Reza, Dinda Reza? Untuk saat ini, Ibu, pemateri kita agak sedikit terlambat, Ibu. Baik, saya lanjut saja ya karena kita memiliki pekerjaan yang banyak bersamaan. Mungkin Dinda Andrian juga sudah apa ya memiliki kegiatan yang bersamaan. Nah, mengapa identitas brand itu penting di era digital? Karena di era digital itu identitas brand lebih dari sekedar logo atau bukan hanya sekedar logo atau slogan saja ya, tetapi kepada karakter bisnis yang mencerminkan siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan bagaimana konsumen kita bisa terhubung dan percaya terhadap apa yang kita perjuangkan. Nah, identitas brand ini memainkan peran vital dalam membedakan kita dari pesaing, kemudian membangun kepercayaan konsumen serta menumbuhkan loyalitas jangka panjang di masa kini dan masa yang akan datang. Tentu saja interaksi yang sering terjadi melalui media sosial dan marketplace online, identitas ini bisa menjadi lebih kuat lagi untuk mencapai dan mempertahankan kesuksesan dari apa yang sedang kita rintis. Nah, apa komponen utamanya dari identitas brand yang kuat itu? Yaitu untuk membangun jadi untuk membangun identitas brand yang kuat itu kita perlu memahami komponen inti dari brand itu sendiri. Yakni diantaranya itu adanya elemen visual seperti adanya logo dan desain yang menjadi representasi langsung dari brand kita. Yang kedua, nilai dan misi brand itu sendiri yang menunjukkan bahwa nilai-nilai serta tujuan jangka panjang kita tergambar dalam brand yang kita buat tersebut. Kemudian yang ketiga, voice and tone, artinya gaya komunikasi yang harus konsisten di semua platform kita. Jadi brandnya jangan berubah-ubah. Jadi kalau Yota ini saya lihat brandnya dia menggunakan tulisan Yota, kemudian backgroundnya ada warna hijau ya, itu tentu saja memiliki makna tersendiri. Kemudian itu akan terus berlanjut digunakan, ya, akan digunakan. Jadi apa? Menjadi penciri lah, penciri dari apa yang sedang kita bangun tersebut. Nah, kemudian penting untuk melakukan refleksi, kemudian kita melakukan interaksi secara konsisten dan positif di setiap titik kontak atau apa ada evaluasi dari pelanggan tentang apa yang kita kembangkan tersebut. Nah, disinilah perannya teknologi pendidikan. Bagaimana dia mampu ada di dalamnya dalam mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, bahkan menilai yang dikemas dalam tahapan-tahapan diantaranya identifikasi kebutuhan, menentukan target, melakukan refleksi, melakukan pembenahan perencanaan, dan melakukan pembenahan pelaksanaan. Nah, kenapa kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan? Kenapa mesti minuman misalnya ya? Kenapa padahal banyak brand-brand minuman yang sudah disiapkan, tetapi itu tidak tidak ini
Anda tetap berani untuk melakukan karena sudah melakukan identifikasi kebutuhan bahwa seperti inilah yang dibutuhkan konsumen. Jadi semua dimulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, salah satu peran teknologi pendidikan itu ada di situ. Kemudian setelah itu kita mulai mendesain kira-kira yang mana bagus ya, gimana yang masyarakat sukai. Ini kalangan siapa yang akan digunakan, yang akan menggunakan. Nah, itu mendesainnya berdasarkan eh, apa yang sudah kita identifikasi karakteristiknya bagaimana. Nah, pada saat pelaksanaan pengelolaan, nah kita senantiasa melakukan refleksi-refleksi sehingga terjadi perubahan-perubahan di setiap tahapan dari apa yang kita kembangkan. Bagaimana kita membangun identitas brand? Ya, kita perlu membangun identitas brand yang kuat, dimulai dari memahami target audiensnya kita, kenali kebutuhan, kemudian kebutuhan dan preferensinya mereka ya. Setelah itu kita perlu merumuskan visi dan misi yang jelas sebagai landasan filosofi dari brand kita. Nah, selanjutnya konsistensi visual dan naratif juga penting untuk menciptakan pengenalan brand yang mudah. Terakhir, identitas ini harus diterapkan di platform digital secara efektif, baik itu di website, baik itu media sosial lainnya, maupun e-commerce dan sebagainya. Nah, ini sangat penting untuk bisa menyebarluaskan kita punya apa yang kita kembangkan tersebut. Nah, tentu saja harus diiringi dengan strategi pemasaran digital untuk memperkuat identitas brand. Nah, itu diperkuat melalui strategi pemasaran diantaranya dengan membuat konten yang berfokus pada nilai brand, konten yang menceritakan cerita kita dan menarik minat target audiens. Selain itu, kita bisa membangun loyalitas dengan berinteraksi secara aktif dengan konsumen di media sosial dan yang tak kalah penting adalah menjalankan kampanye digital yang konsisten. Bukan kampanye untuk jadi caleg ya, tapi untuk mengkampanyekan kita punya produk yang kita sudah bangun tersebut. Nah, yang sekarang banyak dilakukan adalah peran media sosial tentunya ya. Media sosial itu memainkan peran besar dalam memperkuat identitas brand. Nah, kita harus memilih platform yang tepat untuk target audiens kita seperti IG dan TikTok yang fokus pada generasi muda karena apa yang kita inginkan ini adalah targetnya adalah generasi muda tentunya. Selain itu, kita juga bisa memperluas jangkauan melalui kolaborasi dengan influencer dan relevan dengan brand. Nah, salah satu juga hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan seminar-seminar atau webinar-webinar memperkenalkan brand-brandnya kita. Nah, brand storytelling juga perlu untuk menyampaikan pesan yang bermakna. Jadi mempermudah sehingga adanya storytelling itu kita mempermudah konsumen untuk terhubung secara emosional dengan brand tersebut. Apakah melakukan pertemuan-pertemuan FGD, kemudian meminta cerita-cerita mereka terkait dengan apa yang kita bangun sehingga kita senantiasa melakukan refleksi, membenahi pengelolaan, membenahi pelaksanaan dan tentunya untuk peningkatan apa yang kita lakukan tersebut. Selain itu, kita mengukur keberhasilan brand di era digital dengan melakukan misalnya testimoni positif, kemudian mengukur tingkat penjualan kita. Nah, sekarang kan kita lihat marak itu sekarang yang skincare ya, yang luar biasa, yang banyak yang sekarang banyak yang bermasalah, kemudian ada juga yang bagus, ini menjadi seru di media sosial. Ya, dengan kondisi itu tentunya akan meningkatkan pasar mereka jika diberikan, apalagi sampai melibatkan dokter, melibatkan artis. Waduh, jadi seru ini skincare sekarang, jadi marak. Yang diberikan pengakuan misalnya mereka jadi naik daun. Saya jadi heran juga itu. Maksudnya kepingin juga melihat yang mana sih sebenarnya. Saya sendiri jarang ini ya. Jadi luar biasa ya namanya media sosial sehingga apa yang kita lakukan itu harus senantiasa kita pantau, kemudian kita ikuti perkembangannya. Kemudian yang terpenting adalah melakukan refleksi, terbuka terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh para konsumen tentunya. Karena apa yang kita buat itu targetnya adalah konsumen. Tinggal kita memetakan saja konsumennya untuk anak kecil kah, untuk anak remaja kah, orang dewasa kah, atau orang tua.
Nah, itu perlu disampaikan di berbagai medsos. Nah, brand itu sangat penting dengan topik ini dan dengan narasumber yang kita undang yang terkait bagaimana membangun identitas brand yang kuat sehingga menjadi fondasi bisnis di era digital dari paling tidak nanti akan membuka wawasan kita dan kita juga tertarik untuk bisa membuka dan membuka ya dan mencoba membenahi berbagai apa yang sudah Anda bangun kalau memang sudah ada dan mencoba membuka jika memang belum ada. Ini akan membantu kita untuk mengembangkan diri karena semua sekarang arahnya ke entrepreneurship. Saat ini juga saya mengembangkan suatu pembelajaran yang apa yang dengan konteks edupreneurship ya yang memadukan antara kewirausahaan dan teknologi pendidikan yang alhamdulillah saat ini mendapat anggaran bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan platform digitalnya dan itu sudah selesai dan akan saya promosikan kemana-mana supaya bisa digunakan oleh kalangan yang menjadi target saya adalah sekolah menengah pertama. Nah, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dengan narasumber yang luar biasa dan marilah kita bersama-sama membuka webinar bersama Yota ya. Webinar teknologi pendidikan program magister pasca sarjana Universitas Negeri Makassar yang saat ini bersama ownernya Yota yang terkenal di mana-mana yang sudah apa ya sudah menggurita ya di mana-mana sehingga pikiran dan wawasan kita bertambah dan marilah kita bersama-sama membuka webinar ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Waalaikumsalam atas warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu atas sambutannya dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Sembari menunggu pemateri kita join, mungkin saya mau tanya dulu nih peserta teman-teman semuanya. Ada nggak yang berani untuk berikan alasan kenapa ingin ikut webinar ini? Ada nggak yang berani? Halo teman-teman. Halo Kak. Halo saudara Akmal. Mungkin bisa on cam saudara Akmal? Oh iya, saya lupa menyapa Reza. Ternyata banyak ini dari Universitas Negeri Papua, kemudian ada dari YAIN Bone, ada Stikpar Toraja, ada dari UNG. Aduh, mohon maaf saya lupa sapa tadi. Luar biasa sekali sudah bergabung. Ada dari Universitas Ibnu Sina, Iya Ibu. kemudian Undipa, ya. Undipa itu Papua ya? Apa? Universitas? Ada Pak Mukmin, ya ada Pak Putra, wah ada Pak, wih, banyak ini yang bergabung rupanya, luar biasa. Ada dari Parepare juga saya lihat, Ada Unpad dari ya. NTB juga Ibu. Dari mana? Ada dari NTB juga Ibu. Dari NTB, wah luar biasa ini. Pokoknya banyak yang bergabung ya. Oke, oke, Reza, saya kembalikan lagi. Baik Ibu. Tadi saudara Akmal mungkin bisa berikan satu alasan kenapa mau ikut webinar ini. Ya, makasih Pak Moderator. Yang pertama, memang sesuai dengan bidang saya sih yang saya tekuni di perkuliahan di DKV. Jadi mau lebih mendalami tentang apa itu brand identity dan bagaimana cara di-approve misalnya siapa tahu masukkan proposal ke pemerintahan kah atau mungkin ke lembaga-lembaga instansi terkait dengan identitas brand yang mungkin bisa di-approve sama orang-orang pengusaha nanti. Mungkin itu sih Pak Moderator. Wah, berarti Kak Akmal ini sudah ada rencana untuk apa atau udah semester berapa Kak Akmal? Sekarang 9. Oh, sudah semester berarti sudah menyusun ya? Iya, sedang proses ini.
Wah, luar biasa sekali Saudara Akmal. Semoga dimudahkan segala urusannya nanti ya. Baik, Amin, amin. perwakilan laki-laki itu sudah ada. Sekarang untuk perempuannya ada nggak yang bisa utarakan alasannya? Satu orang saja. Halo teman-teman. Baik, teman-teman, kami himbau juga nantinya jangan keluar untuk karena di akhir acara nanti ada kami bagikan link presensi untuk nantinya dipergunakan untuk mengsubmit sertifikatnya teman-teman semuanya. Harapannya untuk teman-teman tidak keluar atau tidak mengikuti kegiatan ini secara setengah-setengah dan teman-teman juga kami himbau untuk tetap fokus pada kegiatan kita pada hari ini. Saya kayaknya masih yang terlalu cepat selesai ya, Reza ya. Ada tadi yang mau bicara, Reza. Yang ingin berikan alasannya mungkin bisa raise hand, teman-teman. Ada dari IAIN Bone, Kak Yulianti, mungkin bisa berikan satu alasan kenapa bisa ingin ikut webinar ini. Waduh, langsung. Atau Kak Edna Luis dari Undipa mungkin bisa berikan satu alasan, Kak. Ya Kak, alasan saya ikut webinar ini karena eh, dari desain grafis sendiri saya punya basic untuk eh, di dunia apa namanya eh, desain grafis. Nah, bagaimana caranya ini untuk buat apa namanya suatu bisnis supaya bisa menarik daya tarik konsumen, Oh, begitu Kak. berarti tadi mungkin jurusannya sama dengan Saudara Akmal ya, desain Eh, grafis. Tidak Kak, kalau saya sendiri dari teknik informatika, cuman kalau di organisasi itu basicnya itu lebih ke desain grafis. Oh iya, paham, paham. Baik, terima kasih Kak Edna. Perlu saya jelaskan lagi bahwasanya pada pagi hari ini kita akan membahas tema webinar kita itu membangun identitas brand yang kuat merupakan fondasi kesuksesan bisnis di era digital. Nah, pada saat ini konsumen itu dihadapkan pada banyak pilihan, termasuk identitas brand yang kuat itu dapat membantu kita untuk menonjolkan sebuah bisnis di tengah persaingan yang ketat. Dalam hal ini, identitas brand itu membuat bisnis kita itu menjadi mudah diingat oleh konsumen. Terus brand yang kuat itu dapat mempengaruhi penjualan dan nilai jual karena masyarakat telah mengenalnya. Dengan tema ini, menurut kami, membangun identitas brand itu dapat memudahkan pemasaran juga melalui platform yang digital yang beredar pada saat ini, termasuk di sosial media. Karena mungkin
Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, kita mungkin sudah jarang ya belanja di mall-mall karena dengan kemudahan-kemudahan sosial media, dengan kemudahan e-commerce, kita tinggal baring saja itu semua barang yang ingin kita pesan itu ada di smartphone kita semuanya. Kita masih menunggu pemateri kita untuk join. Kami juga meminta maaf karena eh, ada suatu kendala ya teman-teman semuanya sehingga kita tidak on time pada hari ini. Ah, Baik, eh Kak Adrian kayaknya telah join bersama kita. Sebelum saya memberikan atau memindahkan semua ini ke pemateri kita, mungkin saya akan membacakan dulu sedikit CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Kak Adrian Yudhistira Purwanto. Beliau merupakan CEO dari PT Yota Berkah Mulia, di mana beliau merupakan sarjana psikologi jurusan psikologi industri dan organisasi. Beliau memulai karirnya itu pada tahun 2015 Juli dengan memulai perusahaan sendirinya itu sejak kuliah hingga lulus dengan legalitas perorangan. Kemudian mendirikan atau membuat CV yang dinamakan CV Yota Berkah Mulia pada tahun 2020 Januari dan hingga Agustus 2022, yang dimana Kadrian telah berhasil membuat PT Yota dari CV menjadi PT Yota Berkah Mulia pada 2022 Oktober. Baik, mungkin lebih jelasnya akan disampaikan langsung oleh Kak Adrian. Seluruh waktu, seluruh tempat di Zoom ini saya berikan kepada Kak Adrian dengan hormat. Baik, terima kasih Kak Reza. Izin saya minta waktu sedikit buat ganti background biar sama sama teman-teman yang lain. Baik, Kak, baik, Kak. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya seluruh pimpinan Universitas Negeri Makassar yang sempat hadir pada hari ini. Juga mohon maaf sekiranya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan juga untuk Ibu Dr. Nur Hikmah sebagai keynote speaker pada hari ini, dan juga untuk dosen pengampuknya Ibu Dr. Farida Febriati, dan juga untuk kakak moderator yang paling ganteng ya, Kakak Reza Yuda SPD. Terima kasih banyak sudah memberikan saya ruang untuk berbagi kepada teman-teman semua, dan semoga bisa bermanfaat. Mohon izin saya mau share screen Kak untuk PowerPoint-nya, boleh dibantu Kak buat diizinkan share screen-nya. Oke, teman-teman sudah kelihatan semua teman-teman. Sudah, Kak, sudah, Kak. Ayo, siap. Sudah. Suaranya sudah cukup jelas Kak? Cukup Sudah jelas. sekali, Kak. Ya, siap. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Izin saya memulai
presentasi yang dia manfaatkan kepada saya. Judulnya saya kasih judul sharing saja, ya, karena kalau judul yang diberikan itu membangun identitas brand yang kuat, fondasi kesuksesan bisnis era digital. Saya coba hubungkan nanti dengan pengalaman yang saya alami selama membangun bisnis di Yota, dengan tema yang teman-teman harapkan tentunya. Karena kalau di sisi branding, saya bukan ahlinya, saya bukan pakarnya, baik secara teoritis maupun secara eh, yang sudah mengerjakan. Itu bukan bidang saya. Tapi kalau secara bisnis, mungkin lingkupnya lebih umum, insya Allah bisa kita bahas. Jadi makanya saya pilih tema dengan sharing pengalaman saja. Eh, Sudah ternext nih PPT-nya di layar, tak? Tadi. Izin Kak, belum Kak. Afwan lagi loading sedikit. Ya, sudah Kak. Tadi sudah tadi. Oke. Eh, Mohon izin, saya memulai ini dengan eh, mari kita sama-sama berdoa dengan doa dan keyakinan kita masing-masing. Adapun dalam eh, agama saya ya Islam, kita berdoa sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Semoga Allah memberikan hari ini kita ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kemudian saya izin sedikit mereview perkenalan diri teman-teman bahwa saya juga alumni UNM, teman saya sarjana psikologi Universitas Negeri Makassar juga. Masuk di tahun 2012, lulus alhamdulillah tahun 2016. Dan sembari kuliah dulu memang sudah mulai mulai jualan dari sejak maba, bahkan sebelum masuk kuliah pun sudah melakukan aktivitas jual beli, dan juga sempat bekerja jadi salesman yang kalau teman-teman lihat di sekarang itu banyak di pinggir jalan yang bawa-bawa tas, pakaian hitam putih, menawarkan ATK, menawarkan jual beli yang mereka bawa. Nah, itu saya pernah lakukan juga sebelum masuk kuliah. Dan itu pengalaman yang sangat berharga tentunya yang bisa saya gunakan ketika berbisnis. Kan bisnis ujung-ujungnya kita melakukan jual beli, menjual, jualan, dagang. Nah, kemudian saya juga sekarang alhamdulillah diamanahkan satu orang istri dan dua orang anak, dan saya domisilinya di Todopuli di Makassar, dan aktivitas sekarang memang hanya keseharian sehari-hari hanya sebagai direktur di PT Yota Perkamulia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi perkenalannya. Dan mohon izin sebelum lebih lanjut, saya mau bertanya sama teman-teman sekalian, sekiranya, karena saya juga tidak terlalu paham apa latar belakangnya teman-teman yang hadir di sini. Kalau boleh izin, saya mau tahu apa sih ekspektasinya hadir di ruang ini terhadap materi yang insya Allah saya akan sampaikan. Apa ekspektasinya teman-teman hadir di ruang ini? Boleh mungkin dibantu, Kakak. Boleh via kolom Ya, chat, teman-teman. boleh juga langsung bicara. Silakan. Tadi mungkin saudara Akmal dari NTB mungkin bisa berikan alasannya ke Akmal. Eh, Baik, Kak Reza. Izin Kak, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Akmal Karisma, asal dari NTB, Mataram. Masya Allah. Ya Allah. Tadi sudah sempat moderator menanyakan terkait pertanyaan tersebut, untuk ekspektasi mengapa mengikuti kegiatan ini. Ya, lebih kurangnya karena sesuai dengan bidang saya yang di mana jurusan desain komunikasi visual, yang di mana juga belajar tentang kewirausahaan, brand identity ataupun pengembangan
dalam suatu produk. Nah, di sini kan saya mau belajar lebih dalam lagi terkait orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia itu dan apalagi sudah sukses misalnya dan mau mendengarkan cerita-ceritanya sih. Dan menambah juga ya mungkin relasi dari hasil diskusi yang didapatkan pada hari ini. Itu aja, Kak. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Kak Reza. Ada lagi sama Kak Akmal. Yang lain Kak, sambil saya perbaiki dulu ini ada sedikit trouble di share screen. Teman-teman, ada lagi yang ingin berikan penjelasannya? Mungkin Ibu Presentasinya hadir di Ratnawati, sini. mungkin Ibu Ratnawati bisa memberikan alasannya. Jadi terima kasih atas kesempatannya Pak Reza. Jadi alasan kami sebenarnya yang pertama walaupun ini kami ini masuk di jurusan teknologi pendidikan di mana kami sebenarnya dituntut nantinya untuk setidaknya ada hal yang bisa atau pengetahuan baru yang bisa kami dapatkan di dalam segala proses yang telah kami lewati. Di samping itu, kebetulan saya juga memiliki sebuah usaha di bagian kafe. Jadi itu mungkin bisa dengan mengikuti webinar ini, saya berharap apa yang dibahas di dalam webinar kali ini bisa memberikan masukan yang positif agar supaya usaha yang kami rintis bisa juga mengikuti jejak dari usaha pemateri saat ini. Terima kasih Pak Reza. Baik, Ibu Ratnawati. Berarti Ibu Ratna ini sudah jadi pebisnis atau wirausahawan. Alhamdulillah kalau bisa dikategorikan sebagai pebisnis mungkin masih jauh tapi setidaknya masih merintis ya. Sudah berapa cabang, Ibu? Apa nama usahanya Ibu Ratna? Eh, Kebetulan saya bergerak di Kafe apa Bu? kafe ya. Kafe kalau di Sinjai kami beri nama brandnya itu Cafe Solid. Kebetulan kalau di Bone Pak kami punya kafe juga, tetapi dengan brand yang berbeda yaitu Atima Coffee Lab. Oh, Atima yang dulu kedai rakyat Bu ya? Iya, sekarang kan berubah namanya karena bagaimana itu harus dijadikan PT Kedai Rakyat Indonesianya Pak. Jadi kafenya diubah nama brandnya. Insya Allah. Kita apanya pemiliknya Bu? Yang saya kenal laki-laki. Iya, Usri Aziz kakaknya. Iya betul. Oh Masya Allah. Kebetulan kalau kami nantinya ini mau juga mengundang Pak Usri untuk webinar selanjutnya. Iya cocok Masya Allah. Guruku itu beliau Bu. Oh Masya Allah, makasih Pak. Oke Bu, terima kasih banyak. Ada lagi teman-teman? Satu lagi terakhir baru kita lanjut. Dadang ya? Atau sudah mewakili semuanya? Iya, Kak. Mungkin sudah bisa dimulai, Kak. Oke, baik. Ya, tadi sudah. Nah, mungkin sebelum masuk materi, izin sedikit mereview perjalanan kami di Yota. Itu saya sampaikan tadi di awal bahwa kami sudah mulai Yota ini sejak 2015. Konsep awalnya itu konsep jualannya gerobakan seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri itu. Yang jualan itu saya, yang laki-laki pakai baju biru. Yang ini ya. Nah, gerobaknya dulu merah hitam seperti ini di kantin Fakultas Psikologi UNM.
Sampai 2017 kami alhamdulillah bisa buka sebanyak kurang lebih 5 gerai yang berbentuk eh, gerobak seperti ini setelah 2017. Nah, singkat cerita, karena di outlet itu masalahnya adalah kalau di kampus ketika musim libur itu tidak ada pemasukan sama sekali, dan itu libur kampus kan cukup panjang, kisaran dalam setahun kurang lebih hampir 4 bulanan, include dengan bulan Ramadan. Biasanya tidak ada aktivitas perkuliahan, sehingga kami harus mengubah konsep bisnis menjadi konsep ruko, yang tadinya mungkin gerombolan menjadi ruko, seperti gambar yang di tengah ini. Nah, ini kami mulai di tahun 2018 dengan modal seadanya, dan juga beberapa kami dapatkan investor, sehingga kami punya cukup modal untuk mengubah konsep menjadi konsep ruko. Setelah itu, 2018 ternyata alhamdulillah konsep bisnisnya berhasil dan bisa meningkat beberapa kali lipat penjualannya daripada yang konsep sebelumnya. Setelah itu kami standarkan, kemudian kami fokus ekspansi dari 2018 sampai 2024, sampai sekarang masih fokus ekspansi juga, sehingga sekarang sudah ada kurang lebih 58 outlet dengan konsep ruko. Dan gerobaknya pun masih ada sekarang di Fakultas Psikologi, cuman agak lebih besar nih sekarang itu di sana. Boleh teman-teman nanti jalan-jalan ke sana kalau mau lihat. Cuman tidak seperti ini lagi modelnya, agak lebih rapi. Kemudian 2024 kami juga menjadi brand lokal pertama yang memiliki aplikasi customer sendiri. Jadi itu ada di Play Store sama di App Store. Dan sering dikiranya brand dari luar ya, brand dari Jawa atau bahkan brand dari luar negeri. Ternyata memang ini asalnya dari lokal. Kenapa seperti itu? Memang kami awalnya meremake, memberikan nama eh, dan juga konsep agak sedikit eh, mengarah ke Jepang-Jepangan. Kenapa begitu? Karena memang secara persepsi, secara psikis, anak muda itu jauh, karena memang segmentasi kami di anak muda itu jauh lebih nyaman, jauh lebih eh, memilih mengkonsumsi brand luar daripada brand lokal. Mereka kurang, entah karena mungkin kurang trust, dan juga yang kedua lebih ke sisi gengsi juga. Terus yang ketiga dari sisi FOMO juga, tidak mau ketinggalan sesuatu. Akhirnya eh, kami memang harus branding atau membuat looks-nya seperti memang brand dari luar yang masuk ke Makassar. Sehingga itu lebih mudah diterima daripada positioning brand lokal. Nah, nanti ketika sudah dikenal, baru kita rubah positioningnya menjadi brand lokal. Seperti itu. Kemudian, nah, saya mau cerita sedikit teman-teman bahwa ada banyak bisnis besar di luar sana, dan itu sekarang sudah hilang ya. Mungkin sempat beberapa pekan terakhir kita dengar kabarnya seperti Sritex, industri tekstil terbesar di Indonesia, kemarin sempat muncul beritanya bahwa sudah bangkrut, sudah tutup juga. Dan juga kalau kita pernah hidup di zamannya Kodak, ada yang dapat zamannya Kodak, itu industri perfotograferan lah, ya. Yang dulu sempat viral juga di zamannya, dan sekarang sudah entah kemana, kabarnya sudah tidak ada. Dan terakhir mungkin ada yang sempat teman-teman pakai pet, ya. Dulu zaman saya kuliah banyak pakai pet, teman-teman kuliahku. Dan saya juga punya akun pet, tapi qadarullah sekarang sudah pet sudah hilang. Sudah. Padahal sebesar itu dulu pet dan perusahaannya juga cukup besar, dan sekarang hilang. Nah itu kenapa mereka bisa, padahal sudah besar dan dikatakan mungkin sudah sukses, tapi kenapa masih bisa gagal? Nah ini yang mungkin saya mau sampaikan, mau berikan sedikit penjelasan dari analisa sudut pandang bisnisnya. Padahal brandingnya sudah oke, sudah bagus, kenapa bisa mereka hilang? Dan ternyata secara data, ini menurut data dari Amerika, CB Insight ya, di situ dikatakan ada 20 alasan terbesar kenapa startup atau bisnis bisa gagal.
Yang paling pertama dan yang paling besar berkontribusi terhadap kegagalan sebuah bisnis adalah no market needs. Jadi, apa itu no market need? Tidak ada orang, tidak ada market yang butuh sama kehadiran bisnis itu. Jadi memang kehadiran bisnisnya tidak diharapkan sama sekali, dan tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan sama sekali. Sehingga tidak terjadi transaksi dan orang tidak mau membeli apa yang ditawarkan, baik itu produk maupun jasa. Jadi poinnya orang tidak butuh sebenarnya bisnis itu, dan itu orang pergi bikin, akhirnya tutup, bangkrut, ataupun mungkin tidak jalan sama sekali. Sama seperti yang saya pernah alami sebelum ketemu Yota, saya pernah jualan sebelum ide Yota, jualan roti dari Sukun. Tahu Jiki Sukun, Dik? Sukun itu bakar yang Tahu banyak di Bone. Pak. Iya, banyak itu di Bone, Bu. Dulu kami sempat suplai dari Bone dan ternyata eh, sedikit jumlah pemasoknya, sedikit sekali jumlahnya. Sehingga kami agak kesulitan di produksi. Terus yang kedua, kenapa tidak ada yang beli? Karena mungkin orang tidak butuh roti dari Sukun. Kenapa harus dari Sukun? Kenapa tidak dari tepung biasa? Kenapa harus tepung dari Sukun? Akhirnya di situ yang bikin kami gagal. Dan teori ini benar, no market need dan orang tidak butuhkan Ji. Nah, kadang memang kita sebagai, dulu saya masih mahasiswa, terlalu idealis, terlalu mau unik, terlalu mau tampil beda. Akhirnya dari ide tampil beda dan eh, unik itu ternyata orang tidak butuhkan Ji. Dan pelajarannya adalah unik tidak cukup hanya sekedar unik, tapi dipastikan ada market yang butuh sama keunikan itu. Jadi inovasi itu memang dibutuhkan sama diinginkan oleh customer. Itu PR pertama kita sebagai pebisnis maupun sudah besar ataupun masih pemula, dan yang sudah besar pun ketika dia mau launching produk, mereka meriset dulu apakah produknya dibutuhkan atau diinginkan sama customer, baru mereka launching. Dan kami sampai sekarang juga sebelum melaunching produk dan sebelum menentukan lokasi cabang, kami menentukan apakah di sini dibutuhkan kehadiran Yota atau tidak. Apakah produknya dibutuhkan atau tidak. Nah, kami lakukan survei itu. Dan ini saran kami supaya ketika kita mau terjun ke satu bisnis, diriset dulu apakah ada market yang butuh atau tidak. Ini ketika ini sudah valid, istilahnya kalau teorinya itu product market fit. Jadi sudah fit bertemu produk dengan market, customer dengan produk sudah bertemu keinginannya dan produknya. Orang market fit-nya sudah oke. Biasanya tanpa perlu marketing yang menghabiskan banyak uang, ibaratnya dulu istilahnya bakar-bakar duit, tanpa perlu iklan yang besar-besaran, tanpa perlu iklan yang mati-matian, itu sudah otomatis akan terjadi transaksi. Karena memang orang butuh dan orang ingin sama produk dan layanannya. Jadi ini fondasi pertamanya, fundamentalnya, yang kita pastikan di bisnis kita. Nah, terus yang kedua, teman-teman, ada juga alasan kedua, 29%. Kenapa bisnis itu bisa bangkrut? Nah, yang terjadi pada Sritex sama Kodak dan PET tadi, kebanyakan di eh, alasan yang kedua, run out of cash. Jadi dia kehabisan uang, kehabisan cash flow, karena pengelolaan keuangannya yang kurang rapi. Nah, ini bab pembahasan untuk bisnis yang sudah besar, yang mau dirapikan. Kita akan belajar, saran saya belajar keuangan. Kalau ada yang sudah punya bisnis dan sudah besar, perkuat di pengelolaan keuangannya. Tapi kalau kita masih startup, masih awal, masih baru memulai, kita fokus di produk market fit saja dulu. Pastikan produknya yang dibutuhkan sama diinginkan. Nah, ini barangkali yang saya bisa sampaikan sebagai pembuka untuk eh, melihat, oh kalau saya sudah punya bisnis besar, saya akan fokus belajar ini. Kalau saya masih startup, saya akan fokus belajar ini. Oke, nah izin mungkin di kesempatan kali ini karena waktu yang terbatas, saya mau fokus di pembahasan sebagai bisnis startup ya. Good business start, a good business always start with problem. Biasanya setiap bisnis itu kalau kita mulai itu selalu mulai dari problem.
Ya, jadi kita akan mulai dari problem ya teman-teman, dari masalah. Nah, saya tahu ini semua wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah banyak masalah semua di sini. Oke, ini menarik. Kalau kita bahas bisnis, teman-teman, fondasinya adalah pastikan bisnis kita hadir untuk menyelesaikan masalahnya orang. Sehingga ketika kita bisa menjadi solusi buat orang lain, disitulah terjadi yang namanya tadi yang saya katakan product market fit. Akhirnya layanan kita dibutuhkan, produk kita dibutuhkan, dan kehadiran bisnis kita dibutuhkan oleh orang lain. Nah, sehingga kita perlu pemetaan di awal, apa sih bisnisku hadir ini, apa sih yang masalah yang diselesaikan. Ini yang saya coba akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ada 3 pertanyaan. What is the problem? Yang kedua ada who has the problem? Yang ketiga ada what is the solution? Nah, saya coba mulai dari angka 1 dulu. What is the problem? What is the problem that you are trying to solve? Jadi apa masalah yang kita coba untuk selesaikan? Nah, kalau bisnisnya masih baru, teman-teman, lakukan pendalaman tentang problem apa saja yang ada dalam kategori yang ingin kita jalankan dan berikan solusi yang tepat. Dan yang kedua, kalau bisnisnya sudah jalan, ya kayak bisnis tadi Ibu Ratna, maka lihat kembali kategori bisnisnya kita dan apakah produk dan jasa kita sudah memberikan solusi yang tepat dan lebih baik daripada kompetitor. Seperti itu. Nah, eh, gambarannya seperti ini. Jadi mulai dari masalah. Dari masalah nanti akan ada muncul kebutuhan bahwa bisnis kita, produk kita, layanan kita dibutuhkan. Nah, sehingga ketika dibutuhkan akan terjadi transaksi dan otomatis customer akan melakukan pembelian ke bisnis kita dan kita mendapatkan keuntungan dari proses transaksi itu, teman-teman. Jadi, fundamentalnya make sure bisnis kita memang adalah solusi buat orang lain dari masalahnya orang. Nah, masalah apa yang kita coba selesaikan? Saya kasih contoh dari pop mie ya. Di sini ada yang nggak pernah makan pop mie? Saya yakin semua sudah pernah makan pop mie ya. Nah, apa sih yang coba di pop mie selesaikan? Nah, kalau kita mau telaah, problem yang ingin diselesaikan oleh pop mie adalah banyak yang ingin makan mie instan, tapi tidak mau repot. Sehingga pop mie hadir. Kan dulu Indomie itu Indomie. Kalau Indomie harus dimasak dulu, tunggu 5 menit, saring, baru siram lagi bumbunya dan seterusnya. Itu akan cukup repot. Dan ternyata orang tidak mau serepot itu. Mau lagi yang lebih instan. Dan tidak mau juga bawa mangkok kemana-mana. Kan kalau Indomie kan kita harus ada mangkok lagi. Sehingga muncullah ide untuk membuat pop mie di mana orang tinggal seduh saja, langsung tinggal makan. Jadi memang behaviornya kita sebagai manusia itu suka yang praktis. Lebih suka yang praktis. Sehingga muncullah produk-produk ini. Suka-suka yang instan. Kemudian yang kedua contoh, FeedX. FeedX ini, kalau ada yang pernah pakai jasanya, ini layanan dari Amerika, dari luar negeri. Mereka hadir dengan menyelesaikan problem, yaitu banyak yang ingin kirim barang ke luar negeri dalam 1 malam. Jadi banyak orang yang butuh kirim dulu itu kalau di Amerika kalau nggak salah butuh kirim dokumen harus sampai besoknya. Karena ini dokumen-dokumen penting yang harus diselesaikan segera di perusahaan-perusahaan besar. Masya Allah sudah sebesar itu tidak sekarang di Amerika. Ibaratnya JNE-nya kita lah. Dia menyelesaikan masalah fokusnya untuk yang mau sampai dalam 1 malam. Sehingga bisnisnya masih bertahan sampai sekarang, teman-teman. Karena ada masalah yang mereka berikan solusi seperti itu ya. Nah, apa sih formulanya? Kalau kita lihat dari dua contoh tadi, formula yang bisa kita pakai, tinggal kita isi untuk menentukan masalah apa sih yang coba bisnis saya selesaikan. Nah, bisa kita pakai ramuan ini. Banyak orang mau titik titik titik, tetapi keluhannya apa, tantangannya apa, masalahnya apa, titik titik titik. Contoh, kalau Yota dulu saya bikin banyak orang mau minuman yang enak dan kelihatannya bagus kemasannya, tetapi
harganya mahal. Nah, yang saya maksud itu seperti misalnya kayak Starbucks, Jateng, dan seterusnya. Nah, akhirnya dari situlah muncul kenapa saya coba bikin Yota untuk menyelesaikan masalah itu. Dari sisi mahasiswa yang seperti saya dulu yang jajannya terbatas, nah itu cukup solusi, soalnya Yota menjadi solusi buat kami kaum mahasiswa yang menengah ke bawah. Akhirnya, alhamdulillah, tanpa perlu marketing yang jor-joran, bertumbuh sendiri penjualannya. Karena itu poinnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman bisa pakai formula ini untuk menentukan masalah apa yang mau diselesaikan. Banyak orang mau bla bla bla, banyak orang butuh, boleh juga pakai kata butuh, bla 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 bla, tetapi hambatannya ini. Nah, kita coba selesaikan di hambatan itu. Misal dari sisi harga, misal dari sisi layanan, banyak orang mau eh, nongkrong lah dan seterusnya, atau misal juga dari sisi produk juga bisa. Dari sisi waktu pengiriman ya, seperti tadi di FedEx itu juga bisa. Jadi nanti kita coba analisa. Saya lanjutin. Terus yang kedua, itu tadi pertanyaan pertama, what is the problem? Yang kedua adalah who has the problem? Siapa yang mengalami masalah itu? Jadi setelah kita tahu apa masalahnya, kemudian yang kedua kita coba untuk eh, menganalisa siapa sih yang mengalami masalah itu. Kalau di business plan ini masuk di segmentasi market. Nah, dari segmentasi market itu terbagi 4. Yang pertama ada geografik atau geografis, tempat tinggalnya di mana. Kemudian demografis itu gender, usia, kelas ekonomi, dan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada psychographic, minatnya apa, dia referensinya suka yang bagaimana, terus kesukaannya seperti apa. Terus yang terakhir ada behavior atau perilaku sehari-harinya seperti apa atau kebiasaannya seperti apa. Jadi kita buat detail, kira-kira dari masalah yang kita jawab tadi, masalah yang kita mau coba selesaikan tadi, siapa saja sih yang mengalami itu? Contoh, misal ada berita di Indonesia sudah terlalu banyak orang yang kena obesitas, over over ini, ya, over berat, orang-orang yang kena obesitas, sehingga namun masih sedikit. Mungkin kalau saya boleh tadi kasih contoh masalah, banyak orang yang mau bebas dari obesitas, namun eh, obatnya masih sedikit, atau mungkin kliniknya masih sedikit buat kasih solusi. Atau mungkin solusi yang ada terlalu ribet atau terlalu mahal. Sehingga mungkin kita bisa pemetaannya, who has the problem, berarti geografiknya orang-orang yang tinggal di, apakah orang-orang obesitas itu tinggal di perkotaan atau di pedesaan, misal. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, Pizza Hut. Kalau kita lihat Pizza Hut, eh, dia geografiknya rata-rata perkotaan semua. Sehingga apa? Sehingga Pizza Hut hanya buka di kota-kota besar seperti Makassar, seperti di Jogja, seperti di Jakarta, dan seterusnya. Di Nrekang tidak ada Pizza Hut. Kenapa? Karena memang tidak di kampung saya di Nrekang itu desa dan tidak, behaviornya orang belum cocok buat makan pizza seperti Pizza Hut. Dan tidak banyak juga jumlah populasinya. Terus yang kedua dari sisi demografik, usianya 25 sampai 50 tahun, dewasa menengah sampai dewasa akhir ya. Kemudian kelas ekonomi A dan kelas ekonomi B. A itu kan ada 3 kelas ekonomi, A, B, dan C. A itu eh, atas, B itu menengah, C itu bawah. Berarti orang-orang yang ditargetkan segmentasi makan Pizza Hut adalah kelas ekonomi A dan B. Terus yang ketiga dari sisi psikografiknya, suka masakan Eropa, suka masakan Itali atau Eropa. Terus yang keempat, behaviornya suka yang praktis. Berarti ini butuh yang cepat. Sehingga dari data ini, Pizza Hut akan memutuskan hanya buka di area perkotaan dan memang betul-betul strategis. Kenapa? Karena kelas ekonomi yang ditarget adalah kelas ekonomi A dan B. Terus yang kedua, dia suka masakan-masakan Eropa. Terus yang terakhir, dia suka yang praktis, yang cepat. Sehingga ada muncul itu
jaminannya Pizza Hut kalau lebih dari 30 menit gratis kalau nggak salah. Nah, ini dari sisi who has the problem. Ini contohnya. Demografik, gendernya usianya, apakah fokus ke perempuan atau laki-laki, kemudian usianya berapa, kelas ekonominya A, B, atau C. Kalau bisa kita dapat pekerjaannya apa. Misal mahasiswa, nih, atau misal mungkin fresh graduate yang baru bekerja, atau seorang dosen misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, psikografik, minatnya apa, contohnya kayak misalnya tadi ini ya, dia suka masakan-masakan Eropa. Sehingga sekarang itu banyak juga muncul masakan-masakan Jepang, banyak juga muncul masakan-masakan Timur Tengah, ya, kebab dan seterusnya. Dan memang itu bisa kita petakan seberapa banyak sih jumlah orang yang suka masakan-masakan luar negeri. Kemudian eh, yang terakhir, behavior dari sisi perilakunya atau kebiasaannya. Perilaku belanjanya, bisa fokus ke perilaku belanja. Misal kalau di anak muda itu kalau dia beli minuman, contoh di Yota itu berapa kali sih dalam sepekan dia belanja? Oh ternyata setelah kami riset ternyata perilaku beli minuman itu bisa 3 kali dalam sepekan, paling normal. Bahkan ada yang setiap hari jajan minumannya seperti itu ya. Jadi bisa kita petakan siapa yang mengalami masalah yang sudah kita list tadi. Setelah di list kita masuk di pertanyaan nomor 3. What is the solution, teman-teman? Jadi apa solusi yang coba kita tawarkan? Jadi setelah kita list apa masalahnya, siapa yang mengalami masalahnya, kita masuk ke pertanyaan ketiga, apa solusinya? Nah, di pertanyaan ini kita akan coba menganalisa dari sisi 2 aspek. Yang pertama, solusi apa yang sudah ada di pasar saat ini, atau siapa saja kompetitor kita di pasar pada saat ini. Contoh kalau dulu saya itu menuliskannya seperti misal Starbucks ya. Kemudian yang kedua ada Cathay. Kemudian yang ketiga ada cappuccino cincau ya, sama pop ice pinggir jalan. Nah, itu semua yang solusi-solusi minuman yang sudah ada di Makassar pada waktu itu. Nah, sehingga kami coba petakan masing-masing yang kami sebutkan tadi itu apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang menjadi apa tantangannya dan seterusnya pakai analisa SWOT. Nah, sehingga muncul kalau misalnya di Starbucks terlalu mahal, di Chatham terlalu mahal. Kemudian kalau yang cappuccino cincau dan pop ice memang harganya terjangkau, tapi dari segi kualitinya kurang. Nah, akhirnya kita coba bikin solusi yang yang bisa menengahi dari beberapa masalah dari solusi yang sudah ada tadi. Jadi kita coba bikin Yota yang harganya terjangkau, tapi kualitasnya juga bisa bersaing sama CTM dan Starbucks. Jadi seperti itu. Jadi itu yang kami coba kasih solusi di Yota. Nah, setelah kita melis semuanya, kita akan menentukan aspek kedua, apa sih solusi yang baru atau mungkin solusi yang bisa memberikan lebih baik daripada kompetitor-kompetitor kita yang lain. Nah, jangan sampai kita asal memberikan solusi, ternyata solusinya tidak bagus hasilnya untuk orang. Contoh seperti gambar ini nih. Nah, banyak orang yang mau pakai payung tapi tidak basah. Akhirnya dibuatlah seperti ini. Dan ternyata justru solusinya merepotkan penggunanya. Akhirnya tidak works, tidak fungsional solusinya sesuai dengan apa yang orang butuhkan. Sehingga ketika kita mau memberikan solusi, bisa teman-teman gunakan 3 poin ini. Yang pertama, kita betul-betul membuat solusi yang betul-betul baru, belum ada pernah sebelumnya. Memang belum ada orang yang pernah temukan. Jadi kita jadi penemu pertamanya. Dan ini jarang sekali orang bisa dapatkan kesempatan ini. Tapi ini butuh riset yang cukup mendalam. Ya, jadi mungkin kita sebagai akademisi bisa fokus kepada penelitian-penelitian tertentu dan bisa
menjadi pakar di bidang itu dan bisa menemukan mungkin suatu formula-formula baru di apa yang sudah kita menjadi pakar di situ. Terus yang kedua, disrupt existing solution. Apa maksudnya? Contoh simpelnya seperti Gojek. Nah, dia memberikan solusi, tapi dengan solusinya itu bisa menghancurkan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi dengan kehadirannya Gojek, akhirnya Bluebird dan taksi-taksi konvensional lainnya gulung tikar. Kenapa? Karena Gojek jauh lebih murah, ada gokarnya, dan lebih fix harganya. Kemudian yang kedua lebih mudah untuk dipesan, tidak serepot taksi zaman dulu. Nah, terus yang ketiga, create the same existing solution but better. Jadi kita mungkin memberikan solusi yang sama dengan kompetitor yang sudah ada, tapi kita memberikan solusinya lebih baik. Contoh kalau misalnya solusi di bidang pelayanan, kita memberikan pelayanan yang lebih baik daripada kompetitor. Kalau kita memilih di bagian produk, kita memberikan produk yang jauh lebih enak dan jauh lebih baik dan lebih cepat mungkin pengerjaannya daripada kompetitor. Seperti itu. Sebagaimana McD pernah memberikan garansi kalau 1 menit lewat kalau pembuatan produknya lewat dari 1 menit diterima, maka produknya gratis, misalnya. Seperti itu. Karena mereka mau menekankan atau memberikan solusi di kecepatan. Karena target marketnya McD pada waktu itu adalah orang-orang kantoran yang eksekutif yang sibuk dan yang prinsipnya adalah time is money, akhirnya mereka fokuskan ke solusi itu. Kemudian, nah ini lagi contoh-contoh beberapa yang kami sudah list, seperti misalnya Uber. Uber adalah salah satu perusahaan, ini sama dengan kayak Grab, sama kayak Gojek. The world largest taxi company owns no vehicle. Jadi dia adalah salah satu perusahaan taksi terbesar yang tidak mempunyai mobil atau kendaraan sama sekali. Terus yang kedua ada Facebook, the most popular media owner. Jadi dia adalah perusahaan media terbesar yang paling populer, tapi tidak pernah bikin konten. Facebook tidak pernah bikin konten. Usernya yang bikin konten. Terus yang ketiga, disruption business model. Alibaba, the most valuable retailer has no inventory. Jadi Alibaba adalah perusahaan retail yang paling bernilai di dunia, tapi dia tidak punya gudang sama sekali. Dan yang terakhir, Airbnb adalah perusahaan akomodasi tempat tinggal yang paling besar, tapi tidak mempunyai bangunan sama sekali, tidak mempunyai fisik bangunan sama sekali. Jadi ini contoh dari disruption business model. Jadi dia mendisrupsi apa yang sudah ada. Jadi dia idenya bisnis model yang dirubah. Ini lebih advance lagi. Biasanya yang bisa main ke sini itu lulusan-lulusan MBA, Magister Business. Dan terakhir, teman-teman sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ketika kita sudah punya ide, sudah ada solusi yang mau kita berikan, tidak serta-merta solusi itu langsung kita jalankan. Yang tadi saya berikan pertanyaan itu adalah yang pertama tentang konsepnya. Kita harus mengenerate idenya dulu seperti apa, kita kumpulkan seluruh ide-ide solusi, lalu kita coba pilah yang mana sih yang solusi yang paling tepat, kemudian kita coba riset ke market, memvalidasi ke market, apakah market sudah fit dengan solusi yang kita coba tawarkan. Dengan cara apa? Langsung tanya ke calon customernya, ke teman-teman tak. Langsung tanya apakah solusi ini sudah tepat atau belum. Terus kita cek juga di kompetitor. Apa kelemahan, apa kelebihannya, memvalidasi kelemahan yang sudah kita tulis, dan kelebihan yang sudah kita tulis tadi, memvalidasi kembali apakah sudah benar atau kurang tepat. Lalu kita coba develop, bikin prototype dari solusi yang kita putuskan tadi, kita prototyping, kemudian kita testing ke market, dan coba jual. Tanya, market rela bayar berapa untuk mendapatkan solusi yang sudah kita bikin, produk atau layanan yang sudah kita bikin. Mereka rela bayar berapa? Karena jangan sampai persepsi owner atau persepsi pemilik bisnis, dia menganggap bahwa harganya harus murah, tapi ternyata orang masih mampu dan mau dan rela dan ikhlas untuk membayar lebih daripada yang sudah ditetapkan. Makanya penting untuk price market fit-nya juga
pricingnya juga perlu disurvei, di riset ke market, mereka rela bayar berapa. Jangan kemurahan, jangan juga kemahalan. Harus pas ini. Terus yang terakhir, baru kita masuk di tahap launching produk atau launching solusi atau layanan yang sudah kita ramu sebelumnya. Kita buat planningnya, marketingnya seperti apa, salesnya seperti apa, harganya dan juga jalur distribusinya seperti apa. Nah, itu barangkali yang bisa saya berikan sedikit sharing tentang pengalaman yang sudah kami lakukan. Sekiranya mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita selesaikan di forum sesi tanya jawab, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau salah kata. Saya kembalikan ke Kakak Reza Ganteng. Baik, terima kasih Kak atas presentasinya yang begitu luar biasa sekali dan sangat membangun untuk kita yang ingin memulai bisnis, bisnis baru tentunya. Yang dapat saya ambil dari presentasi Kak Adrian barusan, bahwasanya dalam membangun brand identitas itu tidak hanya melihat dari faktor uniknya brand kita, tetapi juga bagaimana kita melihat pasar. Karena dengan memahami pasar yang tepat itu dan yang baik, kita dapat mengembangkan produk dan layanan kita yang lebih relevan dan menarik lagi. Terus kemudian juga bagaimana caranya kita menentukan suatu masalah dan bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, dan yang ingin bertanya dipersilakan untuk on cam. Teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Atau mungkin yang ada terkendala jaringan bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Sembari menunggu teman-teman mungkin yang ingin bertanya, mungkin Kak, saya ingin bertanya sedikit Kak. Baik, pertanyaan uh, saya juga Kak, ini punya bisnis tapi memang saya bisnisnya itu di advertising atau periklanan. Saya itu punya percetakan advertising, di mana membangun suatu percetakan itu menurut saya itu yang susah adalah menentukan menentukan harga dan menentukan market atau pasar pemasaran kami, sehingga karena di sini apalagi di kota saya di kota Kendari ini sudah banyak sekali bisnis yang seperti saya ini. Kira-kira bagaimana Kak membangun konsistensi dalam memulai bisnis baru Kak? Itu saja Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya ke Kak Reza Ganteng. Jadi kalau membangun konsistensi itu lebih ke aspek motivasi internal sih biasanya Kak. Kembali ke diri kita masing-masing, apakah memang sengotot itu mau bangun bisnisnya, mau besarkan bisnisnya. Terus yang eh, kedua biasanya memang dari faktor why-nya kita sendiri, kita mungkin belum terlalu serius atau mungkin belum terlalu eh, punya motivasi yang kuat. Kenapa sih sehingga ini bisnis harus besar? Kenapa sih bisnis percetakannya Kak Reza harus besar? Kenapa harus transaksinya miliaran bahkan mungkin triliunan? Ada apa di balik itu? Kenapa harus Tuhan amanahkan Reza
eh, Kakak Reza bisnis yang besar. Ada apa? Apakah hanya untuk pribadi sendiri ataukah ada alasan-alasan dari mimpi-mimpi yang lain yang harus bisnis ini jadi kendaraan untuk ke sana, kendaraan buat ke sana gitu. Jadi kalau saya dulu lebih teknisnya eh, caranya adalah dosen saya di psikologi dulu itu yang kasih saran, masukan bahwa setiap mimpi yang kita mau kejar itu kita tulis. Eh, apakah mimpinya mau ke luar negeri, apakah mau umroh, apakah mau haji, atau bangun masjid, atau mau menghajikan orang tua misalnya, atau bangun rumah orang tua, dan seterusnya. Apapun mimpi-mimpi yang kita mau capai di dunia ini selama kita masih hidup, eh, itu dituliskan, sehingga itu menjadi visi, menjadi target yang kita akan coba mengejarnya setiap tahunnya. Bahkan pun di pernikahan pun kemarin kami waktu masih kuliah disuruh tulis nikah mau tahun berapa. Saya tulis nikah mau tahun 2018 pada waktu itu. 3 tahun setelah di umur 23 tahun. Alhamdulillah itu kecapaian, izin Allah itu kecapaian semua yang saya tulis. Ada yang saya tulis mau keluar negeri. Alhamdulillah UNM memfasilitasi saya ke Kanada sama ke Malaysia untuk pertukaran student exchange ya, pertukaran pelajar secara gratis. Terus yang kedua eh, apa lagi ya? Motivasi kenapa sehingga bisa jualan dari masih maba ya karena itu mau mandiri, tidak mau merepotkan orang tua. Nah, itu saya tulis juga di buku catatan saya pada waktu itu. Nah, akhirnya itu menjadi dorongan buat saya mencari aktivitas lain supaya orang tua tidak perlu kirim uang lagi setiap bulannya. Kayak gitu. Jadi setiap motivasi yang jadi atau keinginan atau mimpi yang kita mau wujudkan, kita catat dan realisasikan dan ikhtiarkan maksimal. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi loyo, lagi down, lagi tidak termotivasi, ya balik tanya ke diri sendiri kembali. Apakah memang sudah sebesar itu keinginannya buat wujudkan mimpinya di bisnis ini? Atau mungkin jadi pebisnis misalnya. Kalau memang iya, ya sudah fokus bekerja, fokuslah untuk wujudkan itu dan mulai memilah-milah aktivitas yang tidak berhubungan sama mimpi yang kita mau capai. Sudah mungkin ada aktivitas komunitas atau ada aktivitas yang tidak relevan dengan mimpi yang kita mau capai, ya sudah kita mulai parkir dulu. Atau mungkin ada sahabat yang tidak sevisi atau mungkin teman yang tidak sevisi mulai agak cari circle-circle yang memang visinya sama atau mimpinya sama dengan kita. Sehingga lingkungan pun nanti akan bisa mempengaruhi motivasinya kita. Nah, karena memang secara psikologis, kalau saya tidak salah, 70-90% lingkungan akan mempengaruhi seseorang. Jadi pintar-pintarlah memilih lingkungan juga, Kak. Sebagaimana juga eh, dalam agama kita itu, agama Islam itu menyuruh kita untuk mencari circle yang positif, ya. Supaya sebagaimana agama orang itu seperti agama teman duduknya. Itu barangkali, Kak, ada 2 poin. Yang pertama motivasi internal, yang kedua lingkungannya, Kak. Baik, terima kasih Kak Dre atas penjelasannya. Berarti intinya adalah bagaimana kita membangun niat kita dari awal hingga nantinya supaya kita tetap konsisten terus-menerus. Ya. Terus kemudian pintar-pintar memilah circle karena memang kebanyakan orang salah jalan itu karena pertemanan juga. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Kak di kolom chat. Saya akan bacakan Kak. Yang pertama dari Hilal Universitas Dipa Makassar. Mau tanya Kak, apa alasan kenapa memakai nama Yota dan memilih warna visual brand hijau dan kuning? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kenapa namanya Yota? Tadi sudah saya singgung di materi, kenapa harus Yota. Itu berasal dari kata Jepang. Eh, tulisannya itu Yatta. Yatta itu artinya berhasil atau itu ungkapan orang Jepang ketika sukses melakukan sesuatu, dia akan berteriak Yatta. Itu kalau teman-teman nonton One Piece, itu selalu dan sering ketika ada kegembiraan atau suasana yang
menyenangkan, mereka akan menyebut kata Yota. Itu artinya berhasil. Kemudian kenapa harus dari Jepang? Nah, itu tadi kami mau memposisikan bahwa identitas brand ini dari luar negeri. Sehingga untuk segmentasi market Yota pada waktu itu yang anak muda, itu lebih aware dan lebih mudah untuk trust ketika menganggap persepsinya brand itu dari luar negeri. Seperti itu, Kak. Terus yang kedua, kenapa visual brand hijau dan kuning? Jadi awalnya itu ada logo kucingnya. Kenapa ada logo kucingnya dulu? Karena segmentasi market awalnya itu kami fokuskan ke kaum hawa atau perempuan. Dan perempuan biasanya lebih suka kepada hal-hal yang ada eh, nuansa lucu-lucunya, ya, sweet, lucu. Sehingga itu akan sedikit mempengaruhi dari sisi psikologisnya seorang perempuan. Jadi kalau lucu itu gampang buat dilihat, gampang buat aware. Dan kalau pilihan warna hijau dan kuning, eh apa ya pada waktu itu ya? Karena belum ada memang dulu minuman boba yang warna hijau. Saya fokusnya ke minuman boba. Kalau Starbucks kan hijau memang nih. Kalau minuman boba belum ada. Dulu hanya ada hitam sama ungu ya, CTM ungu. Ya. Buat jadi pembeda saja kan. Terus kenapa hijau? Kami juga suka hijau karena itu salah satu eh, value juga dalam Islam ya. Hijau itu benderanya Arab Saudi kan, hijau. Lambang kebaikan. Itu filosofinya Kak Muhammad Burhilan. Semoga menjawab. Ya. Baik Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari Yober Papanglangi, Stikpar Toraja. Dan mungkin akan saya gabung dengan pertanyaan Muhammad Nur, Kak Muhammad Nur. Kak Yober bertanya bagaimana perasaan ini, mungkin pertanyaan internal, bagaimana perasaan Bapak setelah mengalami berbagai macam tantangan dalam proses bisnis, mulai dari pedagang kaki lima hingga sampai pada saat ini menjadi seorang pengusaha besar. Adakah usulan dari Bapak kepada saya untuk memulai bisnis atau karir di dunia milenial ini? Kemudian pertanyaan dari Kak Muhammad Nur, eh, apakah Yota sekarang sudah franchise? Kalau iya, berapa modal untuk membuka outlet Yota di daerah? Oke, Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Makasih Kakak Reza sudah dibacakan. Yang pertama dari Kak Yober, Papanglangi. Eh, Wah, ini tetangga kampungku ini di Nderekan Raja. Eh, Kalau dibilang tantangan banyak sekali. Setiap fase ada tantangannya mulai dari fase memulai, fase kan UMKM, mikro, kecil, menengah. Fase mikro, fase kecil, fase menengah, dan fase sudah corporate. Ketika lulus dari corporate itu menengah berarti sudah level corporate. Itu tiap fase ada tantangannya tersendiri. Dan itu biasanya pengkategoriannya berdasarkan jumlah omset yang dihasilkan per tahun. Dan kalau kita mau melewati semua fase itu, kuncinya hanya satu biasanya. Yang pertama memang karena izin Tuhan ya. Terus yang kedua, dari sisi ikhtiarnya, kita belajar. Apapun tantangannya, solusinya adalah belajar. Ilmui dulu, lalu kita amalkan. Kalau kita tahu ilmunya, biasanya lebih gampang. Kalau kita tahu apa solusi dari masalah yang mau kita selesaikan, biasanya itu lebih mudah. Jadi langsung to the point saja, solusinya di ilmu, belajar. Belajar lalu amalkan, lalu kerjakan. Setelah ikut misalnya webinar seperti ini, ada ilmu yang kita dapat, ada yang kita dapat, langsung kerjakan, langsung kita praktekkan. Jangan ditunda-tunda. Nah, setelah nanti ketemu masalah baru lagi, baru belajar lagi. Cari lagi apa masalahnya lagi. Belajar lagi, praktekkan lagi. Dan begitu seterusnya. Belajar, action, evaluasi, konsisten. Belajar, action, evaluasi, konsisten. Jadi itu yang kita ulang-ulangi terus, Kak Yober. Ya, semoga menjawab, Kak Yober ya. Selanjutnya tadi Kak, apakah ada franchise-nya Kak? Dan berapa Dari, modal untuk membuka? oh iya.
Sekarang sekarang tidak Yota dulu awal-awal waktu konsep gerobakan yang sempat kami katakan tadi itu ada 5 gerobak itu kami lakukan 3 diantaranya franchise. Jadi kami jual bahan baku plus konsep gerobaknya sama sewa brandnya itu di franchise kan. Kalau definisi franchise teman-teman seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi di franchise kan. Karena sejak konsep ruko itu modalnya cukup besar dan kami lebih memilih untuk konsep syirkah atau kerjasama bagi hasil. Itu kami buka sejak tahun 2018 sampai tahun 2000 tahun lalu 2023. Dan tahun ini kami close, kami tutup untuk pekerjaan permintaan kemitraan bagi hasilnya kami sudah tutup karena alhamdulillah Yota sekarang fokus buat membangun outlet-outlet dengan kepemilikannya sendiri karena modalnya sudah cukup untuk membangun outlet sendiri. Seperti itu, Kak. Baik. Terima kasih Kak Adrian atas penjelasannya. Karena kita dibatasi waktu, maka dari itu tadi pertanyaan dan jawaban terakhir. Kami memohon maaf dari teman-teman yang mungkin jawabannya belum terjawab karena berhubung hari ini hari Jumat dan segera kami akan siap-siap untuk pergi ke masjid masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Kak Adrian Yudhistira Purwanto telah membagikan begitu banyak ilmu serta membagikan pengalaman dan membagikan kita giat-giat apa yang akan kita lakukan ketika ingin memulai suatu bisnis. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya sepenuhnya kegiatan ini itu gratis dan disponsori oleh Yota itu sendiri, oleh CEO langsung dari Yota, Kak Adrian Yudhistira Purwanto. Di akhir sesi ini mungkin teman-teman jangan lupa untuk mengisi absen dan menyertakan bukti-bukti kehadirannya. Kepada Kak Adrian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Yang Saya izin meninggalkan Zoom meeting ini, kakak sekalian. Terima mungkin kasih banyak waktunya. izin Kak, mungkin sebelum keluar kita dokumentasi dulu Kak untuk teman-teman Oh yang iya, boleh, tidak boleh. aktif, Ya, ya. yang tidak aktif kameranya mungkin bisa di-on-kan kameranya. Ya, ya, ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang tidak aktif. Oke. Oke, pertama mungkin bisa dipandu oleh host kita, Kak Muhammad Yusuf, untuk menghitung. Oh ya, untuk slide pertama boleh mungkin semua. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Muhammad Yusuf. Terima kasih ya Pak Andrian. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Ya. Sukses terus. Ya, Bu Dokter, ya. Saya izin live, Ibu, kakak sekalian. Assalamualaikum Baik, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kegiatan ini, kami selaku panitia dari webinar bersama Yota ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh teman-teman yang mengikuti kegiatan kita dari pagi hingga sekarang. Apabila dalam kegiatan ini masih banyak sekali kekurangan, kami memohon maaf, sesungguhnya itu semuanya salah dari kami, dan semua kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya Reza Yuda Pradana, undur diri dari host dan moderator. Terima kasih semuanya. Syukron, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, izin live, sukses ya. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Terima kasih Ibu Hikmah. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi absennya.
karena sertifikatnya nanti akan dikirim via Gmail masing-masing teman-teman. Ini juga yang lain ya.
Belajar Ki untuk analisis. Menurut Fada, menurut Arnida, menurut Sela, dari semua kutipan di atas dapat disimpulkan. Terus bikin lagi satu paragraf. Adapun dalam penelitian ini, ya kan? Karena bisa jadi ada adaptasi yang saudara lakukan. Itu semua ya, enggak usah per kutipan, sub judul saja. Nah, kemudian singgung itu PKP ya. Ini ya. Ya itu Mi, kalau kita berkualitatif, peneliti harus paham apa yang dia teliti. Makanya kan researcher itu adalah instrumen utama dalam kualitatif. Ingat teknik pengumpulan data, coba lihat. Halaman berapa itu? Member check, triangulasi. Nanti tambahkan teknik pengumpulan datanya. Mana teknik pengumpulan data? Oke. Kan ada jam sama. Tulis di situ observasi non partisipan. Kalau observasi ya, wawancara mendalam. Oke, dan dokumentasi. Setiap kita menuliskan teknik pengumpulan data, bukan prosedur ya, teknik ya. Kalau prosedur itu yang alurnya itu loh. Teknik pengumpulan data, misalnya saudara